Kapan orang dikatakan bugar? Orang dikatakan bugar apabila mampu melaksanakan tugas sehari-hari dengan penuh semangat, tanpa merasa lelah, dan di akhir hari masih dapat melakukan kegiatan yang menjadi kegemaran atau hobinya. Parameter kebugaran adalah VO2 max. VO2 max adalah kemampuan tubuh untuk mengambil, mendistribusikan, dan menggunakan bagi kegiatan tubuh tersebut. Kemampuan untuk mengambil oksigen dilakukan oleh sistem respirasi, kemampuan untuk mendistribusikan dilakukan oleh sistem kardiovaskuler, dan kemampuan menggunakan dilakukan oleh sistem muskuloskeletal. Pada saat kita ingin melakukan pengukuran terhadap kinerja ketiga sistem ini secara bersama-sama, atau kita ingin mendapat gambaran parameter kebugaran, maka pada prinsipnya kita harus memberikan beban pada otot supaya dia bisa bekerja dengan optimal. Pemberian beban ini dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, antara lain adalah dengan naik turun bangku atau yang kita sebut sebagai Harvard Step Up Test, atau dengan menggunakan sepeda statis atau yang kita sebut sebagai ergo cycle, atau dengan berlari di atas treadmill. Prinsip pemberian beban ini dapat dilakukan pada beban yang maksimal atau beban yang submaksimal yang bisa menghasilkan kerja otot secara maksimal. Pada saat otot diberi beban kerja, maka otot akan melakukan kerja yang lebih berat dari yang biasanya dia lakukan, sehingga metabolisme di dalam otot ini akan meningkat. Peningkatan metabolisme akan menyebabkan dihasilkan karbon dioksida yang lebih banyak. Karbon dioksida ini kemudian akan ditangkap oleh kemoreseptor dan dilaporkan kepada medula oblongata. Medula oblongata akan memberikan jawaban dengan memerintahkan sistem respirasi untuk bekerja lebih giat. Sistem respirasi bekerja dengan meningkatkan frekuensi dan kedalaman bernafas dengan tujuan mendapatkan oksigen lebih banyak dan membuang karbon dioksida lebih banyak. Peningkatan kerja sistem respirasi ini terutama ditujukan untuk meningkatkan volume tidal. Mengapa volume tidal harus dinaikkan? Karena sistem respirasi memiliki ruang rugi anatomis, sehingga udara yang masuk ke dalam tubuh kita tidak semuanya akan masuk ke alveoli, hanya sebanyak 2/3 saja yang akan sampai ke alveoli untuk kemudian akan berdifusi ke dalam pembuluh darah. Oksigen yang berdifusi ke dalam pembuluh darah ini untuk dapat dimanfaatkan oleh seluruh tubuh harus dapat diedarkan dengan optimal. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama yang harmonis antara sistem respirasi dengan sistem kardiovaskuler. Kerjasama ini dilakukan melalui refleks yang disebut sebagai Hering-Boyer refleks, yaitu pada saat paru mengembang maksimal, maka akan ada sinyal menuju ke medula oblongata untuk memerintahkan jantung memompa lebih cepat, sehingga terjadi peningkatan frekuensi denyut jantung. Peningkatan frekuensi denyut jantung ini akan menyebabkan perfusi ke seluruh tubuh akan meningkat, terutama adalah perfusi ke arah alveoli, sehingga di dalam alveoli akan terjadi perbandingan kecepatan ventilasi dengan kecepatan perfusi yang seimbang, di mana yang kita sebut sebagai rasio ventilasi dibanding perfusi atau VG rasio. Rasio ini yang ideal adalah sebesar 0,8. Setelah oksigen berdifusi ke dalam kapiler, maka dengan pompa jantung yang kuat, yang cepat, dia akan diedarkan ke seluruh tubuh, salah satunya menuju ke otot untuk memenuhi kebutuhan metabolisme otot. Oksigen yang diserap ke dalam otot akan masuk ke dalam mitokondria, dan di dalam mitokondria akan berlangsung respirasi seluler, di mana respirasi seluler ini hasil akhirnya adalah ATP yang merupakan sumber energi bagi kerja otot.
Nah, pengukuran kebugaran ini dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan mengukur frekuensi denyut jantung yang meningkat seiring dengan penambahan beban yang diberikan pada otot tersebut.